Halo semuanya, selamat siang. Saya Desli, kelas 12 IPA, ingin berceramah tentang kesehatan mental remaja selama pandemi. Tapi sebelum itu, saya ingin mengucapkan selamat pagi untuk Memeranti sebagai guru bahasa Indonesia kami. Jadi, pandemi tak hanya berdampak pada kesehatan fisik saja, tapi juga dapat mempengaruhi kondisi mental setiap orang. Terlebih lagi, saat ini masyarakat juga dihadapkan pada aturan new normal yang mendorong masyarakat untuk beradaptasi cepat dengan kebiasaan baru. Jadi kondisi tersebut ini juga mempengaruhi dengan dampak sosial ekonomi, yakni potensial masyarakat di PHK, membuat masyarakat risau masalah finansial, pekerjaan, dan masa depan selesai pandemi berakhir. Jadi jika tidak segera ditangani, masyarakat dapat mengalami gangguan kesehatan mental atau penyakit mental. Maka dari itu, Anda disarankan untuk mengetahui tanda-tanda gangguan dalam diri Anda maupun orang di sekitar Anda, agar Anda juga bisa mendapat pertolongan yang tepat. Jadi berikut ini ada beberapa tanda seorang mengalami gangguan mental akibat pandemi. Yang pertama, perubahan pola tidur. Yang kedua, gangguan pola makan. Yang ketiga, sangat sulit berkonsentrasi. Yang keempat, penyalahgunaan alkohol dan obat-obatan. Yang kelima, timbulnya rasa bosan dan stres, terutama pada remaja dan anak-anak. Yang keenam, rasa takut berlebihan akan keselamatan diri dan orang-orang terdekat. Yang ketujuh, mulainya muncul gangguan psikomatik. Jika Anda maupun orang terdekat Anda merasakan tanda-tanda di atas, segera lakukan beberapa langkah untuk menangani. Antara lain, lakukan aktivitas fisik. Pilihlah aktivitas fisik seperti olahraga ringan yang mampu menenangkan pikiran serta membangun mood lebih baik atau lebih cermat. Contoh yang dapat dicoba antara lain yaitu yoga, latihan pernapasan, peregangan, dan sejenisnya. Olahraga ini juga membantu tubuh memproduksi hormon endorfin yang meredakan stres. Yang kedua, tetaplah konsumsi makanan bergizi seimbang seperti buah-buahan, sayur-sayuran. Pastikan juga pola makan tetap jika dijaga secara teratur dengan asupan bergizi seimbang. Tubuh yang sehat dapat menjaga kesehatan mental secara langsung maupun tidak langsung. Yang ketiga, jauhilah kebiasaan buruk, hindarilah merokok dan alkohol ketika sedang stres. Sebaliknya, tidur dan istirahatlah yang cukup. Dan yang keempat, manjakan diri kita dan atau meluangkan waktu kita untuk memanjakan diri sendiri dengan mengerjakan hobi atau mencoba hal-hal baru. Anda juga disarankan membuat rutinitas favorit seperti menonton film, atau mendengarkan musik, atau menggambar, atau bernyanyi, atau mengusir rasa jenuh dan meredakan stres. Yang kelima, bijak juga menerima informasi paparan pemberitahuan mengenai pandemi secara intens dan dapat juga memicu kecemasan berlebihan. Pastikan untuk mengurangi dan membatasi informasi mengenai pandemi. Keadaan fisik selama pandemi tentu wajib dijaga. Namun, kesehatan mental tak kalah pentingnya. Berada di rumah saja tak menutupi kemungkinan timbulnya perasaan lain seperti bosan, cemas, was-was, hingga ketakutan yang berlebihan. Berbagai masalah kejiwaan ini bisa mempengaruhi tubuhnya loh dan berujung pada gejala fisik. Begini penjelasannya. Saat anak menerima informasi tentang penyakit COVID-19 atau COVID-19, kemudian timbul rasa takut akan tertular, apalagi jika mereka melihat banyak mengakses informasi menakutkan seputar COVID-19 atau COVID-19. Ini akan membuat mereka merasa terbebani, stres, cemas, hingga fungsi sistem organ menjadi menurun. Saat daya tahan tubuh menurun karena fungsi sistem organ yang turun, maka gejala fisik pun akan timbul. Sekian ceramah yang bisa saya bawakan. Terima kasih.